Gimana? Enak kan? Hah? Lucu ya? Ini backgroundnya ini yang luar biasa ini. Jadi ini tempat nongkrong cantik ya Oh gitu sebenarnya ya. ya. Jadi kita di sini bisa ngopi, tapi bisa sambil tahu ini ada kegunaannya, ini spare part apa gitu. Jadi biar bisa ketahuan ya. Ini Iya. tapi semuanya barang-barang Suzuki ya Mas ya. Barang-barang Suzuki. Kebetulan barang-barang Suzuki. Jadi Kenapa sih nggak ada yang Vespa, Mercy ya gitu? mungkin kalau sama Arifin gabung di kita kenapa enggak gitu kan? Ada jok Vespa di sini kan kita nggak tahu gitu. Aduh, mainan Jimny itu sebenarnya lebih mahal loh daripada Vespa. Oke, Mas Andre, ini ujung-ujungnya kita jadi ngobrol ya. Oke, pengen tahu Mas Andre. Ini mungkin teman-teman vintage enthusiast lover juga penasaran ya. Sebenarnya tuh Mas Andre itu mulai di hobi di bidang Jimny itu mulai dari kapan sih? Bisa diceritain nggak sih Mas? Jadi sebetulnya kan dulunya dari SMP emang saya tuh seneng sama 4-wheel drive gitu. Jadi bukan melulu Jimny. Kok dari SMP berarti hobinya mahal bener ya dari Kan kecil ya? seneng dulu seneng ngegambar, akhirnya gambar-gambar Jeep gitu loh. Oh gitu. Dimulai dari situ. Jadi pokoknya yang berbau 4-wheel drive itu saya dari dulu suka gitu. Dari mulai Bigfoot, kalau zaman dulu saya waktu SMP tuh Bigfoot. Jadi truk-truk yang bannya alay gambreng gitu. Iya. Itu sampai Bener. sampai jeep-jeep militer gitu tuh saya suka. Nah, kebetulan saya di Bandung itu saya punya kesempatan untuk nyobain satu demi satu mobil merek Jeep gitu ya. Ada merek Jeep, ada yang merek Toyota, merek satu persatu saya cobain gitu. Ternyata menurut saya kesimpulan saya cuma Jimny yang dianaktiriin gitu dari semua merek gitu waktu itu gitu. Suzuki gitu. Jadi dia tuh dianaktiri banget gitu karena mobilnya mungkin kecil, cc-nya kecil, terus ya saat itu sih dipandang sebelah mata lah gitu. Memang saat itu juga jujur aja saya juga nggak begitu tertarik sama Jimny gitu. Tapi memang saya selalu punya Jimny dari zaman saya kuliah itu saya selalu punya Jimny gitu. Cuma yang bikin saya lebih semangat lagi itu ternyata setelah saya kerja, jadi waktu saya kerja gitu, saya tuh kebetulan kakak ipar saya itu orang Perancis, cuma tugasnya di Malaysia, gitu. Jadi akhirnya kita jadi sering ketemu dong, sering datengin ke sana gitu. Di sana saya baru kebuka mata saya bahwa pantesan saya dari dulu nggak suka Jimny karena sebetulnya Jimny itu kalau di belahan dunia sana itu mobil normal gitu loh, bukan mobil yang kayak odong-odong yang ada sekarang di Indonesia gitu loh. Teknologinya mumpuni, mobilnya enak. Di situ saya mulai kebuka mata gitu. Oh, berarti Jimny itu patut dikoleksi sebetulnya. Oh, gitu. Oke. Patut dikoleksi. Ya, keren ya. Oke. Kopi tuh datang kopi. Ngopi dulu dong. Oh, iya. Kopi udah ada nih. Terima kasih banyak Mas Andre. Ngopi dulu ini belum ada sponsor nih. Nikmat mana lagi sore-sore kita ngopi, ngerokok ya kan? Istimewa. Kopassus. Kopi susu kesukaan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jadi kalau dari Mas Andre cerita itu di belahan dunia di luar Indonesia, di luar Asia, berarti si Jimny atau Katana ini lebih bagus kah? Apa bukan lebih bagus? Normal seperti mobil pada umumnya gitu. Jadi dia tidak jadi anak tiri, tidak karena kan semua mobil Katana atau Jimny yang ada di Indonesia itu di spek down kan sama pemerintah. Di downgrade gitu. Supaya lebih murah. Ngerti sih maksudnya. Cuma jadi akhirnya kita mengenal Katana itu kan mobil kayak makanya beberapa orang kan ngomong odong-odong gitu. Karena nggak ada teknologinya sama sekali di mobil itu. Aduh, naik mobil Katana keras. Nah, kan. Ya itu pendapat saya. Nah, itu. Tapi irit. Iya. Mesinnya kecil gitu kan. Ya itu yang image itu yang di masyarakat yang sama seperti lo. Image di masyarakat itu seperti itu. Padahal Jimny itu kalau di belahan dunia sana ya mobil normal umumnya gitu. Sama seperti mobil-mobil yang lain ya yang sekelas dia gitu. Bahwa dia tidak keras, AC-nya dingin gitu, nggak bocor ke kabin gitu. Wah, iya juga ya, benar ya.
Jadi mulai dari situ mulai terbit keinginan untuk Tuh. koleksi atau pengen punya. Bukan, jadi awalnya karena waktu itu saya masih kerja kan, Mm-mm. saya nggak bisa ngurus hobi. Jadi akhirnya setelah saya dari Bandung saya kuliah. Waktu kuliah itu kan saya istilahnya puas semua merek jenis Jeep itu saya udah pakai gitu, saya udah nyobain. Akhirnya waktu saya kerja itu kan realistis ya, apalagi baru aja menikah gitu, kita realistis aja, jadi nggak pakai mobil yang sifatnya mobil hobi gitu. Tapi karena seringnya saya ke Malaysia ke kakak saya itu, di situ mulai deh kayaknya lucu juga ya punya Jimny lagi, tapi yang spek luar gitu. Akhirnya satu persatu saya ambil, saya beli. Terus di situ juga mulai ada yang just tip tuh temen-temen tuh gitu, ada yang titip ini dong gitu. Akhirnya itu semua setiap minggu itu yang terjadi di rumah saya itu kayak makanya disebut beberes garasi, itu asal muasalnya dari situ. Jadi semuanya ditaruh di garasi gitu, semuanya ditumpuk di garasi. Jadi berawal dari titipan, jasa titipan pertemanan. Betul. Kalau Mas keluar minta nitip barang, di rumah banyak barang, jadi nggak sempat beres-beres. Namanya beberes. Iya, jadi karena setiap Sabtu pagi itu di garasi itu dikeracak-acak tuh, kita turunin dari yang udah disusun itu kita jatuhin semua. Nanti mereka pada datang milihin barang yang mereka mau. Nanti Minggu malam itu ya saya nyusun lagi karena Seninnya saya harus kerja kan. Yes. Karena kan dulu belum ada e-commerce, kita bisa jualan secara online kan. Jadi kita jualan tuh secara fisik kan. Dan itu cuma bisa dilakukan Sabtu atau Minggu. Nggak ada hari lain. Iya, benar juga ya. Jadi kerjaan saya tuh akhirnya ngeberesin garasi. Itulah dari situ saya punya nama. Tahun berapa itu, Mas Andri? Itu saya mungkin 2009 setelah pandemi lah. 99 pandemi kerusuhan ya. Setelah kerusuhan 98-an gitu. Nah kebetulan 2015 saya juga akhirnya resign dari kantor. Nah dari situ mulai deh mikir mau ngapain ya, karena ya itu sudah terbiasa bawain barang dari luar untuk hobi saya gitu. Akhirnya cobain jalur hobi dulu deh nih, usaha di jalur hobi. Nah teman-teman vintage enthusiast, jadi sebenarnya hobi itu bisa jadi uang. Nah ini contohnya nih, hobinya hobi uang semua ini asetnya ini. Jadi kalau yang namanya hobi itu untuk cowok ya, khususnya di bidang otomotif, itu kan macam-macam ya Mas Andri ya. Jadi walaupun kita hobinya berbeda-beda, tapi namanya lewat pertemanan atau komunitas, ini kita bisa mempersatukan dari berbagai macam bidang yang dalam tanda kutip hobi. Ya betul. Gitu. Karena pada dasarnya sama laki-laki itu kan setengahnya anak kecil, yang dia harus punya mainan. Iya kan? Cuma tinggal mainannya apa? Ada yang senang mancing, ada yang senang Vespa, ya kan? Ada yang senang Willys, macam-macam. Benar. Jadi kalau kita lihat lagi nih teman-teman vintage enthusiast lover, jadi Jimny itu sebenarnya pangsa pasarnya besar ya Mas ya di Indonesia ini ya. Sebetulnya gini, tadinya nggak begitu besar, tapi jadi gini, saya boleh cerita sedikit lah ya. Banyak customer saya yang dulunya kan punya sepenggal cerita tentang Jimny. Entah itu bapaknya, history gitu. Atau itu papanya pernah punya, atau pak D-nya lah, siapalah gitu. Dia punya sepenggal cerita tentang Jimny. Di saat sekarang di mana sudah freedom finansial, dia tadinya mau menghadirkan itu kembali kan di zaman sekarang, tapi sudah tidak relate. Karena apa? Mungkin sekarang dia udah pakai Pajero Sport, di mana udah pakai teknologi semua yang ada di mobil itu. Untuk punya Jimny yang di pikiran kita kayak odong-odong itu kan udah nggak relate gitu. Tapi itu karena sekarang limbah dari luar itu banyak sekali, melimpah. Mereka mulai terbuka mata, berarti sebetulnya kan Jimny yang ada di memori mereka zaman dulu itu sudah relate sekarang. Karena apa? Sekarang kan ya kalau lihat sendiri, sekarang Jimny sekarang udah pakai ABS, udah pakai ABS, udah pakai airbag. Benar. Apa bedanya dengan Pajero Sport? Sudah relate. Jadi sekarang
memang akhirnya wabah itu jadi gede karena orang yang sudah freedom finansial itu akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya di zaman yang sekarang. Iya benar. Saya tuh terakhir ikutan Indonesia Jimny Festival di Sentul. Itu kita bikin rekor muri. Iya betul. Itu gokil. Mungkin teman-teman yang ikut pada waktu itu di Sentul ya di tahun 2022 apa 2022 ya. Itu luar biasa. Jadi yang namanya satu sirkuit Sentul isinya Jimny semuanya. Istimewa. Saya bagian dari 1.200 Jimny saat itu. Nice. Dan saya bagian dari situ juga. Betul, barang sama ini nih sebelahnya. Betul. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya amazing. Dari seluruh Indonesia datang loh. Gokil. Betul. Gokil. Mungkin nanti kalau Mas ada capturing videonya, boleh kasih ke saya, nanti saya masukin di sini. Boleh ya. Siap. Nah, terus kita juga takjub ya kalau kita lihat ini kendaraan Jimny ini kan beda banget dari yang dulu dan sekarang. Artinya dari bentuk, terus juga spesifikasi, engine, interior. Nah, ini sebenarnya historicalnya gimana sih Mas? Dari awal tahun berapa cc, sampai sekarang ada Jimny baru itu yang harganya edan gitu, upgrading gitu. Itu gimana historicalnya tuh Mas? Sebetulnya sih harganya nggak edan yang Jimny baru. Karena gini, logika standarnya adalah sebetulnya kalau dia berjalan bersamaan, yang timeline di luar dengan timeline di Indonesia itu berjalannya bersamaan, kan mobil-mobil rivalnya Jimny juga harganya sekitar segitu 500. Oh iya. Berarti kan sebetulnya nggak amazing. Yang bikin amazing itu karena si rantai Jimny di Indonesia itu pernah terputus di generasi ketiga gitu. Jadi kalau di Jimny generasi itu mulai awal gimana? Generasi awalnya itu dia mulainya tahun 70, 69 70. Itu dia mulai ada Jimny yang namanya Jimny. Dulu bentuknya masih kayak kotak-kotak lah gitu ya. Ya khas mobil tahun 60-an kan. Kayak Suzuki Jangkrik itu, Jimny Jangkrik. Itu lebih jauh lagi. Jangkrik itu kan masih 70-an. Ini kan awal 70. Early 70 kan. Jadi mobil masih kotak-kotak gitu. Nah, di situ sudah mulai ada tuh Jimny. Kita tidak mengikuti kecuali importir. Maksudnya artinya beberapa kayak misalnya Freeport itu mengimport Jimny itu. Jadi nah di Indonesia resmi itu tahun 79 itu resmi ada Jimny di Indonesia. Manufaktur atau impor? Masih impor. CBU berarti. Masih impor. Completely build up sampai 79. tahun 79 sampai 82. 82 itu masih completely. Nah, teman-teman, 79 sampai 82 cari tuh mobil masih CBU. Masih CBU. Atau di bawah itu, karena yang itu yang saya bilang dari beberapa perusahaan itu memang sengaja mengimpor. Jadi di bawah 79 itu di Freeport atau di Nusa Tenggara itu masih banyak populasinya itu. Dan itu benar-benar mobil luar yang dibawa ke sini gitu. Karena kita belum di Suzuki Indomobil itu belum secara resmi mengumumkan ada penjualan Jimny di Indonesia. Lalu setelah 82? Nah, setelah 82 itu generasi kedua. Gitu. Jadi itu generasi pertama yang tadi jangkrik-jangkrikan itu dari awal sampai ke tahun 80 itu generasi awal. Itu kodenya biasanya LJ. Betul. LJ 20, 30, 50, 80 sampai masuk tahun 80-an mulai kodenya jadi SJ. LJ generasi, ke SJ. Itu generasi kedua. Nah, generasi kedua itu kalau di Jepangnya atau di negara lain itu cuma bertahan 4 sampai 5 tahun. Di Indonesia itu bertahan dari 80 sampai 90. Sampai tahun 90. Tahun 90. 10 tahun. 10 tahun. Di sana 5 tahun, di kita 10 tahun. Di luar negeri itu sudah berubah dari SJ itu menjadi JA dan JB. Oh, padahal tahunnya di antara itu sama, cuma apa spesifikasinya beda? Enggak, jadi waktu di tahun awal itu kalau di sana berubah bentuk, setiap tahunnya berubah.
teknologinya juga berubah. Di sini enggak? Di sini enggak. Dari 82 sampai 90 itu teknologi sama. Gitu. Nah, ada SJ 410. Apalagi tuh? SJ berapa lagi tuh? 413. 413. Itu beda cerita. Kalau 413 itu 1300, kalau 410 itu 1000 cc. 1000 cc. Nah, itu yang saya tadi barusan bilang, kalau di Jepang itu cuma 4 tahun umurnya. Jadi sampai tahun 84 saja itu yang 1000 cc, karena setelah itu dia kebagi dua, JA dan JB. JA itu untuk K-car, JB itu untuk mobil normal. K-car tuh kecil berarti ya? Kalau di sana, kalau di kita disebutnya LCGC lah. LCGC. Yang 600 cc itu bukan? Betul. Jadi salah satu regulasinya untuk K-car itu harus cc-nya di bawah 1000. Jadi populasi 1000 berhenti di 84. Oh, jadi 84 selesai? Selesai 1000. Keluarlah K-car dan JA dan JB. JA itu untuk K-car. Ya, JB itu mobil normal, universal gitu. Nah, JA itu karena regulasi di luar sana harus di bawah 1000, makanya jadi 660. Untuk yang normal itu jadi 1300. Oh, makanya JB 1300 cc. Lebih besar. Lebih besar karena yang diekspor dari Jepang itu biasanya yang JB. Jadi kayak Amerika, Eropa itu rata-rata dari JB. Sukanya yang gede-gede cc-nya. Bukan sukanya, karena regulasi pemerintahnya menginginkan mobil harus di atas 1000 justru. Oh, maksudnya di luar dari negara Jepang? Iya, betul. Oh, gitu. Makanya ada dualisme, ada JA dan JB gitu. Di tahun 84. Nah, kalau di kita itu sampai 2006 itu kita masih tetap 410. SJ 410 dengan bodi yang sama. Iya, betul. Wow, itu Katana ya? Ya, Katana beda lagi. Oh, beda. Jadi Jimny ini bergerak sampai 85, 86. Di 86 itu keluar yang namanya Katana. Katana itu sebetulnya pemisahan antara yang 4 wheel dengan yang 2 wheel. Yang 4 wheel namanya tetap Jimny, yang 2 wheel namanya Katana. Betul. Gitu. Itu sampai tahun 2006. Nah, ini banyak sekali nih perbedaannya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman vintage enthusiast mau literasi buku gitu kan, ini bukunya ada di otak ini. Mas Andre bukunya ada di belum di write down. Jadi ini pengetahuan juga atau ilmu pengetahuan yang amazing yang bisa saya dapat, karena ini kan berdasarkan pengalaman dari Mas Andre ya, literasinya betul. Gitu. Dan salah satu hal yang membuat saya happiness adalah kalau kita pakai JB itu nggak kayak naik Jimny sebenarnya, karena udah nyaman. Beda sama Katana ya. Karena pernya sudah beda. Gitu. Karena harus pemerintah harus spek down mobil itu untuk biar nilai harganya lebih tinggi, lebih murah. Benar. Nah, terus ini di beberes garasi ini, Mas Andre ini kan saya lihat kan ada beberapa kendaraan yang istilahnya bahan banget gitu ya. Apakah di sini Mas Andre hanya restorasi atau ada jual beli juga? Ada jual beli juga. Kita bisa disebut kalau untuk Jimny sih one stop shopping lah ya. Bisa sebetulnya semuanya bisa gitu. Cuma yang perlu kita garis bawahi. Sekarang ini restorasi itu nilainya sudah tinggi sama seperti di luar sana gitu. Karena nilainya sudah masuk ke wilayah art, handcrafted. Yes, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang yang belum dimengerti oleh teman-teman itu cuma nilai restorasi. Jadi banyak yang masih mau beli Jimny yang udah beli bahan aja, nanti kita cat, itu dikiranya murah. Iya. Sekarang itu nilai restorasi itu malah kadang-kadang lebih mahal. Betul. Jadi sebetulnya buat teman-teman kalau bisa mendapatkan Jimny orisinil gitu, pertahankan orisinilnya. Yes, gitu loh. Correct, betul. Jadi kalau teman-teman, ini bukan maksudnya kita menggoreng-goreng harga. Ya, betul. Tapi memang Jimny ini memang naik daun ya. Bukan hanya karena influencer, artis ataupun kita yang pemakai banyak sekali di Indonesia, tapi memang
Jimny ini kalau bisa nyari yang original. Original paint, original part, kalau bisa pun tangan pertama dari baru. Nah, itu pasti nyaman, karena maksudnya dalam arti kata nyaman itu semuanya itu sudah packaging dari manufaktur. Gitu. Jadi kalau mau ngerasain kendaraan yang pada zamannya ya beli yang seperti itu. Nah, merestorasi seperti itu butuh biaya yang mungkin bisa melebihi daripada harga mobil yang ada saat ini gitu ya. Kira-kira budget membuat satu kendaraan itu, misalnya dari JB deh nih di depan kita nih, itu katakan basicnya mobil Katana, lalu dibuat sampai dengan cantik seperti itu, bisa habis berapa Mas? Luar biasa. Ya kadang-kadang angkanya bisa jadi goib Mas, karena kan selama ini kita cuma menghitung barang yang diinstal ke mobil kan, gitu ya. Jadi kalau udah dipecah ya sekarang gini aja logikanya. Kenapa itu apa namanya kampakan itu dia menjual mobil kampakan, nggak jual mobil utuh gitu. Karena kalau kampakan itu nilai per partnya jauh lebih tinggi daripada si mobil utuh gitu. Iya kan gitu. Jadi kalau karena pretelan ya. Iya betul. Jadi kalau untuk mengubah itu menjadi sesuai spek di luar sana, akan jatuhnya lebih tinggi daripada kita membeli barang itu import secara utuh gitu. So that's why Mas Andre itu barang-barang pretelannya banyak, karena di sini laku bro. Nitip hidup saya. Jadi kalau teman-teman yang pengen memodifikasi ya, yang punya kendaraan pengen dirubah menjadi bentuk JA atau JB, Mas Andre punya spare partnya ya? Ya insya Allah. Insya Allah ya. Karena kalau kita ngelihat ini hanya di dalam rumah, ini di luar rumah, belum yang di Jati Asih sana. Ya betul. Masya Allah, emang luar biasa. So mungkin karena waktunya sudah sore, siap. Kita akan lanjutkan lagi di next vlog ya, kira-kira begitu. Nah teman-teman, ini ada giveaway dari Beberes Garasi untuk viewersnya Vintage Enthusiast berupa merchandise dari Beberes Garasi. Coba nih, kalau yang teman-teman sudah nonton videonya dari awal ya, yang dari awal ya, ini Mas Andre memberikan pertanyaan. Apa pertanyaannya Mas Andre? Yang gampang aja deh, yang tadi saya udah sebutin. Beberes Garasi itu mulainya tahun berapa? Nah, gampang kan? Gampang banget. Itu tadi saya ngobrol loh Mas Andre loh. Tahun berapa itu? Nah, kisi-kisinya tuh ada di menit ya. Nah, nanti sensor dulu. Akan dapat merchandise dari Beberes Garasi untuk 2 orang. Oke. Ya, teman-teman Vintage Enthusiast, mungkin hari ini kita sudahi dulu vlog hari ini. Kita akan melanjutkan di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Vintage Enthusiast Dealer, dan Vintage Enthusiast Katalog, serta untuk Beberes Instagram Garasi Store. Beberes Garasi Store. Jangan lupa dapatkan pakaian kita, merchandise kita nih ada di Tokopedia juga ada. Mas Andre pun juga ada di Tokopedia, atau lewat japri ke Instagram kita masing-masing ya Mas Andre ya. Betul. Nah, jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Karena untuk kita semakin bersemangat membuat video yang terbaik. Ya. Dan komen, jangan lupa komen. Kalau masih dong. tertarik dengan Jimny, komen di itunya Om Arifin di Vintage Enthusiast. Pasti kita bikinin lagi part 2-nya ya, part 3-nya ya. Benar. Ini kalian pasti masih penasaran. Nah, silakan komen penasaran apa yang pengen direview di dalam sini nih. Boleh. Ya, kendaraannya kah, spare partnya kah? Monggo, silahkan. Oke, sampai ketemu ya di next vlog. Assalamualaikum. Gini ya? Oh gini. Ya. Oke. See you, bye.